Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss hari ini. Kita akan belajar imperatif sentence. Miss berharap anak-anak tidak bosan ya dan tetap semangat. Nah, kali ini kita akan membahas imperatif sentence. What is imperative sentence? Apa itu imperative sentence? Imperative sentence is a sentence that has the meaning of command, request, and direction to other person to do something. Artinya, imperative sentence adalah kalimat yang memiliki arti perintah, meminta, dan petunjuk untuk dilakukan lawan bicara kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya nih, Miss sedang berbicara dengan Linton. Linton, tutup pintunya. Dan pada saat ujian nih, Miss bilang sama Russell, Russell, jangan buka buku. Seperti itu. Itu merupakan kalimat perintah dalam bahasa Indonesia. Namun kali ini kita akan bahas yang dalam bahasa Inggris. Oke, untuk lebih lanjutnya, kalimat perintah dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, command, perintah, dan yang kedua, request, itu permintaan atau meminta, dan yang ketiga itu direction, petunjuk. Nah, biasanya di dalam imperative sentence ini, kalimat perintah biasanya ditandai dengan exclamation mark atau tanda seru dan question mark atau tanda tanya. Diadakannya exclamation mark ini di dalam teks itu atau di akhir kalimat itu menandakan adanya penegasan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita ingin membuat imperative sentence. Yang pertama adalah subjek. Subjek dalam imperative sentence tidak disebutkan secara langsung namun tersirat. Contohnya, Miss berikan adalah get out dan don't do that. Nah, itu merupakan salah satu contoh dalam kalimat imperative sentence yang tidak menyebutkan secara langsung subjeknya. Dan berikutnya adalah saat ingin membuat imperative sentence, kata kerjanya yang digunakan adalah kata kerja yang pertama atau bare infinitive. Contohnya nih, Miss berikan open the door, close the door. Open the door di sini merupakan kata kerja yang pertama dan selanjutnya adalah close the door. Close merupakan kata kerja pertama. Jadi untuk membuat infinitive sentence itu yang digunakan adalah kata kerja yang pertama. Dan selanjutnya adalah saat kita ingin membuat kalimat infinitive berupa larangan, kita dapat menambahkan don't atau do not di awal kalimat kita. Contohnya, don't go there. Nah, don't di sini digunakan di awal kalimat yang berupa bentuk larangan, jangan pergi dari sana. Nah, itu merupakan beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita ingin membuat kalimat imperative sentence. Nah, kita akan membahas tipe yang pertama, yaitu common. Common is a sentence addressed to the other people and can be also prohibition sentence by adding do not in front of the sentence. Nah, artinya command itu merupakan kalimat perintah yang kita tujukan pada orang lain dan bisa juga kita gunakan sebagai kalimat larangan untuk tidak dilakukan dengan menambahkan do not atau jangan di awal kalimat kita. Contohnya nih, Miss berikan, kamu meletakkan makananmu di dalam kulkas, namun kakakmu ingin mengambilnya atau memakannya. Terus kamu bilang gini, jangan makan makananku. Seperti itu. Itu merupakan kalimat perintah, ada penegasan di mana untuk tidak dimakan. Seperti itu ya. Miss berharap kalian mengerti. Nah, untuk
Lebih jelasnya lagi, Miss akan memberikan contoh dari common ini. Nah, pertama ada go away, pergi sana. Itu merupakan kalimat perintah yang kita berharap lawan bicara kita untuk melakukan. Nah, selanjutnya ada close the door, tutup pintunya. Listen to the teacher, dengarkan gurunya. Be careful, hati-hati. Nah, kata be careful ini seringkali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, kamu ingin pergi ke sekolah pada saat sebelum pandemi. Kamu bilang sama ibu kamu, "Bu, saya pergi sekolah ya." Namun, ibu kamu berkata, "Hati-hati ya." Seperti itu. Itu merupakan kalimat perintah. Nah, selanjutnya ada be nice. Artinya, baik-baik ya. Atau selanjutnya ada don't touch me. Artinya, jangan sentuh aku. Nah, ketika teman kamu mungkin ingin menyentuh kamu bilang, don't touch me. Itu merupakan kalimat perintah. Nah, selanjutnya, don't swim too far. Nah, mungkin pada saat itu kamu lagi di kolam berenang. Ibu kamu berkata, don't swim too far. Jangan berenang terlalu jauh. Seperti itu. Selanjutnya ada don't be noisy. Nah, ini seringkali kita dengar saat kita belajar di kelas, yaitu guru kita bilang, jangan ribut. Itu merupakan kalimat perintah, ada penegasan. Di setiap akhir kalimatnya pasti ada exclamation mark atau tanda seru dan yang lainnya. Anak-anak, kita akan bahas tipe yang kedua, yaitu request. Request is a sentence request or request can also be in form of imperative sentence, but the language is smooth and does not use exclamation mark. It can be interpreted this sentence is more polite. Nah, artinya adalah request adalah kalimat permintaan atau kalimat permohonan dan dapat juga berbentuk kalimat perintah, namun bahasanya lebih halus dan tidak menggunakan exclamation atau tanda seru, dan dapat diartikan kalimat ini lebih sopan untuk kita gunakan. Contohnya nih, Miss ingin bicara pada Linton, Miss bilang gini, would you like dance with me? Nah, Miss itu meminta pada Linton untuk menari bersama dengan Miss. Itu merupakan salah satu kalimat permintaan atau permohonan dalam bentuk yang lebih sopan, seperti itu ya. Nah, Miss juga memberikan beberapa contoh lagi untuk lebih membuat kita lebih mengerti atau paham tentang request sentence ini. Oke, di sini ada would you like to help me? Artinya, maukah kamu menolong saya? Dan selanjutnya, would you mind to come to my house? Maukah kamu datang ke rumah saya? Dan selanjutnya juga, could you bring me the newspaper? Maukah kamu membawakan surat kabar itu pada saya? Dan selanjutnya ada, would you sing for me? Maukah kamu menyanyi untuk saya? Dan selanjutnya ada, would you dance for me? Maukah kamu menari untuk saya? Dan yang terakhir, could you garbage outside? Artinya, bisakah kamu membuangkan sampah ini keluar? Nah, itu merupakan beberapa contoh yang Miss berikan tentang kalimat request. Nah, jika kalian ingin meminta atau memohon pada teman kalian bisa menggunakan pakai would atau pakai could. Itu merupakan cara yang lebih sopan untuk kita berbicara pada orang lain. Oke, Miss berharap anak-anak sekalian bisa mengerti dan paham ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tipe yang ketiga dari imperative sentence, yaitu direction. Direction is guide to do something through action or steps, demanding steps. Example can be seen in procedure text, manual, or when someone shows the way to a certain place. Nah,
Nah, artinya direction di sini adalah kalimat petunjuk untuk melakukan sesuatu hal melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtun. Artinya itu langkah-langkahnya step by step atau satu persatu secara berurutan. Contohnya dapat kita lihat di prosedur teks ya dan manual, atau ketika seseorang menunjukkan jalan untuk menuju ke suatu tempat. Seperti itu. Contohnya nih, Miss lagi di jalan. Ada seseorang yang bertanya pada Miss, "Permisi Bu, saya mau ke Indomaret. Di mana di sini Indomaret terdekat?" Nah, Miss akan kasih tahu, "Ibu lurus sampai ke persimpangan jalan, habis itu ibu belok kiri, di sebelah kiri itu di situ ada Indomaret." Nah, itu merupakan kalimat petunjuk yang dapat kita lakukan dalam sehari-hari tapi dalam bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bahas dalam bahasa Inggris. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss beri contoh. Miss ingin memasak nasi goreng dan Miss ingin beritahu pada kalian step-stepnya. Yang pertama adalah sediakan bumbunya. Bawang merah, bawang putih. Nah, kemudian iris-iris semua bumbunya. Selanjutnya, step yang kedua, panaskan minyak secukupnya di kuali. Dan step ketiga, goreng bawangnya atau bumbu-bumbunya di dalam kuali sampai dia menguning agak kecoklatan. Selanjutnya, step yang berikutnya, masukkan nasi gorengnya. Terus dimasak sekitar 15 menit. Habis itu, masukkan garamnya sebagai perasa. Setelah kamu rasain sudah cukup, kemudian matikan kompormu, kemudian selesai. Nah, itu merupakan salah satu step by step atau langkah-langkah atau petunjuk yang Miss berikan untuk memasak nasi goreng. Itu merupakan direction, kalimat petunjuk. Dan berikutnya Miss akan beri contoh sebagai berikut. Nah, Miss akan memberikan beberapa contoh tentang direction. Yang pertama adalah turn left when you see a roundabout, yang artinya adalah belok kiri ketika kamu di ujung bundaran. Dan selanjutnya adalah turn right at the end of the road and my house is number 67, yang artinya adalah belok ke kanan di ujung jalan dan rumah saya adalah nomor 67. Itu merupakan contoh di mana kita menunjukkan jalan. Dan selanjutnya adalah wash the mango to remove any dirty, then peel the ripe mangoes. Yang artinya pada contoh yang ini merupakan step by step yang kita gunakan. Contohnya yang pertama adalah mencuci buah mangganya agar kotorannya hilang, kemudian dikupas buah mangganya. Itu merupakan step by step atau petunjuk dalam kalimat imperative sentence. Dan selanjutnya adalah put the chopped garlic and onion into the hot vegetables oil, fry them a while. Nah, ini juga merupakan kalimat imperative sentence berupa petunjuk atau direction yang pertama. Nah, anak-anak, sekian materi kita hari ini tentang imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence adalah kalimat perintah, meminta, atau petunjuk. Dan biasanya ada kalimat penegasan, yaitu menggunakan exclamation mark atau juga bisa menggunakan question mark atau tanda seru. Nah, Miss berharap anak-anak sekalian bisa mengerti dan memahami. Jika tidak mengerti, Miss bersedia untuk di chat secara pribadi untuk bertanya kembali tentang pelajaran kita hari ini. Dan di akhir video, Miss berikan latihan untuk melihat pemahaman anak-anak sekalian. Terima kasih, see you next time.